Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya nama Siti Aisyah Rahman, NIM 242110425, bertugas di SD Negeri nomor 106189 Senah, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Hari ini Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi Mari mengaji dan mengkaji surah Al-Hujurat ayat 13, kelas 4 SD semester 2. Untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut video pembelajaran saya dan selamat menyaksikan. Win syahada, cerdas dan berintegritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak ibu yang soleh-solehah. Baik, tadi pagi sudah pada sholat subuh? Sudah, Bu. Sudah pada mandi? Sudah, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Berarti sudah siap untuk belajar. Baik, sebelum kita belajar, agar pembelajaran kita hari ini dimudahkan dan dilancarkan serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membaca doa sebelum belajar. Untuk memimpin doa, Ibu persilakan kepada ketua kelas memimpin doanya. Kita belajar membaca doa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek absen dulu ya. Ibu sudah bagikan link di grup WA-mu, silakan diisi di link tersebut seperti biasa ya. Ya, silakan diisi nama lengkapmu, kemudian kelas, kemudian kehadiranmu, baru klik kirim ya. Ya, sudah selesai? Berarti semuanya kita berhadir, yang tidak hadir cuma satu orang saja. Kemana yang satu orang? Ada kabarnya? Iya, doakan mudah-mudahan temanmu yang tidak datang hari ini diberikan kesehatan dan keringanan langkah sehingga besok bisa bersekolah kembali. Baik anak ibu, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita, ayo sama-sama kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita, yaitu Garuda Pancasila. Pada anak ibu silakan untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pada proklamasi
ayat 13. Tapi sebelum kita memasuki pembelajaran berikutnya, Ibu mau nanya dulu sama kamu, ya. Adakah anak Ibu yang masih mengetahui pembelajaran pada pertemuan yang lalu? Ya, silakan, Mutia. Iya, membaca dan menulis surah Al-Hujurat ayat 13. Bagus, berarti kamu masih ingat pembelajaran pada pertemuan yang lalu. Dan Ibu harapkan kepada semuanya tetaplah mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari, karena pelajaran pendidikan agama Islam ini adalah pelajaran dunia akhirat. Di dunia kita pelajari, di akhirat kita bertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya sudah Ibu sampaikan tadi bahwa kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mari mengaji dan mengkaji surah Al-Hujurat ayat 13. Tapi sebelumnya Ibu juga ingin mengetahui kemampuan kamu di dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu sudah membuat game berbentuk kuis yang akan kamu jawab. Siapa yang bisa berarti dia sudah paham atau sudah mengerti pelajaran yang akan kita pelajari. Coba lihat anak-anak Ibu. Ya, coba dari kelompok 1. Ya, Mutia, apa arti surah Al-Hujurat? Iya, kita cek dulu ya. 1, 2, 3. Iya, betul. Yeay. Kelompok 2. Coba Alko, apa surah Al-Hujurat tergolong surah apa? Madiyah, Bu. Madiyah? B. B. Oke, kita cek dulu ya. Betul atau salah? Betul. Nah, kita cek dulu ya. 1, 2, 3. Iya, betul. Oke ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi, ada yang sudah mengetahui, ada yang belum. Yang sudah mengetahui, alhamdulillah. Yang belum, inilah yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Ya, tapi sebelum kita mempelajari, anak-anak Ibu, ayo kita berdiri untuk SBG dulu. Duduk anak soleh. Iya. Ya, kita lanjut. Nah, anak Ibu, pada pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat memahami pesan daripada ayat surah Al-Hujurat ayat 13 tentang keragaman dengan kriteria ketuntasan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi pesan-pesan surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pesan utama daripada surah Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Anak Ibu, ya, kamu sudah Ibu bagi kemarin dalam 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Mutia Az-Zahra, Nadine, Zia, Juna, kemudian Az-Zahra dan Aditya Purba.
Kemudian kelompok kedua yaitu Mutiara, Najwa, Albis, kemudian Salsa, Asila Yumna, dan Palku. Selanjutnya kelompok ketiga yaitu Muhammad Askadanis, Ajiza, Muhammad Akmal, kemudian Ladies, Rizky Abizar, kemudian Nazirul Hafuja, Dwi Intan, dan Aufa Farhan. Nah, nanti kelompok diskusi ini untuk yang kelompok pertama nanti akan membahas masalah bagaimana cara kalian menjaga keharmonisan dalam keberagaman menurut surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian untuk kelompok kedua, kamu nanti akan menyimpulkan mengapa kita harus selalu berbuat baik meskipun kita berbeda suku, bangsa, dan agama. Selanjutnya untuk kelompok tiga, mengapa takwa dijadikan ukuran kemuliaan seseorang dalam Islam, bukan identitas suku atau bangsa. Nanti itu adalah tugas diskusi kelompok kalian dan mencari solusi jawabannya. Paham mana Ibu? Nah, bagaimana kamu akan menjawab soal atau tugas diskusimu? Kamu perhatikanlah tayangan video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan ini. Hari ini kita akan belajar di kelas 4 bab 1 materi memahami pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sahabat saleh dan salihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan beraneka ragam bentuk fisik dan sifatnya. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang keragaman manusia tersebut di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maksudnya, seluruh manusia di bumi ini berasal dari keturunan yang sama, yaitu dari Adam dan Hawa. Faja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Maksudnya, Allah menjadikan kita dengan berbagai bangsa, misalnya bangsa Indonesia, bangsa Cina, bangsa India, dan lain sebagainya, dan menjadikan kita bersuku-suku. Misalnya ada yang berasal dari suku Melayu, ada yang berasal dari suku Jawa, Minang, Batak, Bugis, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah supaya kita saling mengenal, sehingga kita bisa saling membantu, saling melengkapi, dan saling bekerja sama antara satu sama lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Maksudnya, seluruh manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memandang kekayaan, keturunan, ataupun pangkat seseorang, tetapi yang membedakannya adalah tingkat ketakwaannya. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, yaitu orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Maksudnya, Allah mengetahui segala yang tampak
maupun yang tersembunyi. Nah, sahabat salih dan salihah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga sahabat salih dan salihah dapat memahaminya dan dapat menerapkannya. Setelah kamu melihat video pembelajaran tadi, kamu perhatikan itu tadi membahas masalah keragaman yang dikaitkan dengan surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, coba kamu perhatikan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 itu ada asbabun nuzul. Mengapa surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut diturunkan? Ya, silakan coba Abi, apa asbabun nuzul daripada surah Al-Hujurat ayat 13 ini? Asbabun nuzul surah Al-Hujurat ayat 13. Surah Al-Hujurat ayat 13 turun berkaitan dengan orang-orang yang telah ketika Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah untuk memandangkan azan peristiwa Fathu Makkah, dikarenakan Bilal bin Rabah adalah seorang budak. Iya. Surah Al-Hujurat ini adalah sebagai bentuk penegasan Allah bagi orang-orang yang mencela. Ya, itu terjadi pada peristiwa setelah Fathul Makkah. Ya, pada waktu itu Bilal bin Rabah ingin mengumandangkan azan, kemudian dihalangi oleh masyarakat kaum Quraisy. Kenapa dihalangi? Karena Bilal dianggap tidak pantas untuk mengumandangkan azan, karena si Bilal ini adalah seorang budak. Maka turunlah surah Al-Hujurat ayat 13 ini untuk menegaskan bahwasanya manusia diciptakan semuanya dalam bentuk yang sama. Maksudnya sama di sini tidak ada perbedaan dari segi derajatnya, tapi yang dilihat adalah dari segi ketakwaannya. Nah, setelah kita melihat video pembelajaran tadi, kemudian juga kita sudah mengetahui asbabun nuzul daripada surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut, maka kita bisa mengidentifikasi pesan-pesan apa saja yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Ayo Mutia, silakan. Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku. Iya, bagus. Lanjut. Amal. Tiga manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku agar lebih mengenal orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Iya, ladies. Manusia setelah dihadapkan Allah yang membedakan adalah ketakwaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha teliti. Itu manusia adalah dari satu keturunan yang Nabi Adam as Nabi Hawa. Itu adalah pesan-pesan yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Paham ya? Lanjut. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, ya, sudah Ibu bagi kelompok, kemudian sudah Ibu berikan tugas kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1, tugasnya yaitu mencari jawaban daripada bagaimana cara kita menjaga keharmonisan dalam keberagaman menurut surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian untuk kelompok kedua, mengapa kita harus selalu berbuat baik meskipun kita berbeda suku, bangsa, dan agama. Lanjutnya untuk kelompok ketiga, mengapa takwa dijadikan ukuran kemuliaan seseorang dalam Islam, bukan identitas suku atau bangsa. Nah, itu tugas kelompok kalian. Paham tugasnya? Iya, silakan kalian berdiskusi. Nah, boleh. Ya, sudah waktunya habis. Ibu hitung 5, 4, 3, 2, 1.
Duduk anak soleh. Duduk anak soleh. Oke, kita lanjut ke mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Nah, jadi untuk presentasi hasil diskusi, Ibu persilakan untuk kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Hasil diskusi kelompok 1. Surah Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa dan bersuku untuk saling mengenal, bukan saling merendahkan. Keharmonisan dalam keberagaman dapat dijaga dengan cara menghormati perbedaan, menjunjung nilai takwa, menghindari diskriminasi, dan memperkuat sikap saling mengerti serta toleransi. Ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan identitas lahiriahnya. Iya, itu hasil diskusi kelompok 1. Bagaimana menurut kalian jawabannya, betul atau salah? Betul. Iya, betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Bagaimana jawaban kelompok 2? Mengapa kita harus selalu berbuat baik meskipun kita berbeda suku, bangsa, dan agama? Kelompok 2. Karena dengan berbuat baik kita memperkuat nilai kebersamaan dan membangun masyarakat yang damai dan saling menghormati. Iya, bagus. Bagaimana menurut kalian jawabannya? Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Ya, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Karena dapat menjadikan takwa sebagai ukuran kemuliaan, Islam menekankan pentingnya kualitas batin dan akhlak seseorang, sehingga menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Iya, bagaimana menurut kalian? Betul atau salah? Pendapat kelompok 3. Iya, tepuk tangan. Dari hasil diskusi kelompok, Ibu berikan penilaian. Untuk kelompok 1 nilainya 85. Untuk kelompok 2 nilainya 85. Ya, untuk kelompok 3 nilainya 87. Untuk seterusnya, kalian tingkatkan kerjasama di dalam berdiskusi sehingga bisa mencari jawaban yang lebih mudah dan berkualitas. Nah, sekarang silakan kerjakan tugas lembar kerja peserta didik yang berbentuk kuis. Ini Ibu akan bagi per kelompok ya. Untuk satu kelompok 2 sampai 3 pertanyaan. Kelompok 1 ya, Adi dulu ya. Iya, silakan. Artikan ayat di samping. Apa jawabannya, Pak? Wahai? Iya, kita cek ya. 1, 2, 3. Oke. Artikan ayat di samping. Iya, apa Nadine? Ya, jawabannya Pak. Iya, benar atau salah kita cek ya. 1, 2, 3. Artikan ayat di samping. Ya, benar apa salah nih jawabannya kita cek ya. 1, 2, 3. Artikan ayat di samping. Ya, coba dulu. Najwa. Jawabannya? Kita cek dulu ya, salah atau benar? Iya, benar. Artikan ayat di samping. Kelompok 3. Si apa? Intan. Abu. Jawabannya A. Kita cek dulu ya. 1, 2, 3. Iya. Artikan ayat di samping. Aska. Abu. Ya, jawabannya kita cek dulu. Betul atau salah? Iya. Artikan Lanjut. ayat di samping. Nazirul. Cebu. C. Kita cek dulu jawabannya. 1, 2, 3. Ya. Ayat di samping. Lanjut lagi Atiza.
silakan HP-nya dipegang ya. Kemudian kerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Link sudah Ibu share di grup WA. Ya, silakan dikerjakan. Kerjakan masing-masing. Jawab jawaban yang benar ya. Sudah siap anak Ibu? Sudah. Ya, Ibu hitung 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Kita cek ya. Ya, Bu. Nanti diperiksa ya. Iya. Apa arti mufradat ya ayuhan nas? Wahai manusia. Wahai manusia. Kemudian inna khalaqnakum. Iya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu. Kemudian misalkan Ibu Ustaz. Seorang laki-laki. Iya. Lanjut. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian Iya. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kemudian indallahi atqakum. di sisi Allah. Iya. Terus innallaha alimun khabir. Sudah diklik tadi kan kirim semua kan? Nanti kamu lihat berapa nilainya ya. Nanti nilainya akan Ibu share di grup WA-nya. Biar kamu tahu berapa nilainya. Nah, sudah anak Ibu. Setelah kita sudah melaksanakan pembelajaran, kemudian mengerjakan tugas kelompok, kemudian sudah menyelesaikan tugas lembar kerja peserta didik, baik itu per kelompok maupun per individu. Sekarang kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaanmu dengan pembelajaran kita hari ini? Senang. Apa yang menyebabkan kalian senang? Karena pembelajaran hari ini semuanya menggunakan aplikasi digital, baik itu HP maupun laptop maupun iPad yang sudah kamu bawa hari ini. Kemudian ada kendalanya? Iya, alhamdulillah kalau tidak ada. Dan Ibu juga merasa bangga hari ini kamu sudah mampu mengikuti pembelajaran hari ini dengan menggunakan pembelajaran digitalisasi kita. Aku juga mau refleksinya kamu sampaikan. Tolong coba Al-Fatihah. Bagaimana refleksi kita hari ini? Setelah pembelajaran ini dapat mengidentifikasi pesan-pesan yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Dapat mengetahui pesan utama surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, itu refleksi kita hari ini ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat mendatangkan manfaat buat kita bersama. Selanjutnya, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Coba Aska. Surah Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam berbagai fitur dan manusia untuk saling mengenal. Bukan untuk saling membedakan. Keberagaman adalah sunatullah yang harus disyukuri dan dihormati. Iya, itulah kesimpulan kita hari ini ya. Bahwasanya perbedaan kita jangan menyebabkan kita saling mencela. Nah, sudah anak-anak Ibu, ketika nanti kamu dalam pembelajaran menjumpai kata-kata yang sulit dipahami atau kata-kata penting, kamu bisa melihat tampilan glosarium yang sudah Ibu buat. Nah, sudah. Nah, jadi nanti kalau nanti kamu ingin mengulangi pembelajaran hari ini, kamu bisa melihat sumber pembelajaran yang sudah Ibu share ya di grup. Nah, jadi bisa kamu ulang-ulang lagi, kamu bisa pelajari kembali. Mudah-mudahan apa yang kamu pelajari bisa bertambah ilmunya. Nah, setelah selesai pembelajaran kita hari ini, ayo kita akhiri dengan membaca doa. Doa dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Ibu ingatkan pembelajaran kita pada pertemuan yang akan datang yaitu bab 2 tentang Asmaul Husna. Dan ibu tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk anak soleh. Siap. Ya, ibu ingatkan kembali, HP-nya disimpan, dibawa pulang, jangan sampai ketinggalan. Laptopnya, iPad-nya simpan. Duduk yang rapi itu yang pulang-pulang. Ya, silakan kelompok 1. Hati-hati ya.